Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat, atas segala cinta yang masih boleh kami rasakan hingga pada malam hari ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu kami boleh berkumpul di dalam ruangan virtual ini untuk bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar setiap hati kami mampu terbuka, dapat merenungkan sabda-Mu dan mengerti segala kehendak-Mu yang Kau sampaikan melalui sabda-Mu. Semoga apa yang kami renungkan hari ini dapat kami simpan di dalam hati kami dan kami laksanakan dalam kehidupan kami. Segalanya kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selanjutnya nanti dalam sesi tanya jawab eh, disilahkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih ingin atau memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang eh, menggelitik hati yang ingin disampaikan nanti boleh eh, menyampaikannya melalui chat ke saya atau ke Frater Juno begitu. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Romo. Silakan Romo. Baik, Bapak Ibu, para frater, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam leksio kita untuk merenung, membedah, memeditasikan, mengkontemplasikan bacaan yang diambil dari bacaan Injil yang nanti akan kita dengar dalam perayaan Ekaristi tanggal 8 Februari nanti. Yang diambil dari Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kita mencoba membaca dan merenungkannya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Silakan Bapak Ibu mencoba untuk membaca secara pelan-pelan, mencoba untuk membiarkan hati Anda digerakkan oleh kata-kata yang disampaikan oleh Yesus dalam perikop ini. Baik, Bapak Ibu, saya mencoba untuk mengunyah, memeditasikan, dan membagikan itu kepada Bapak Ibu supaya kita bersama-sama boleh menikmati ya santapan firman Tuhan ini yang kita jadikan sebagai bekal untuk hidup kita supaya semakin lebih sesuai dengan panggilan kita. Dan memang hari ini kita akan merenung tentang panggilan kita yaitu menjadi garam dan terang dunia. Konteks dan makna Matius bab 5 ayat 13 sampai 16 itu adalah ini bagian integral dari ajaran Yesus di khotbah di bukit ya. Jadi bagian satu kesatuan dari khotbah di bukit yang menjelaskan itu bagaimana seharusnya hidup sebagai umat Allah. Jadi ayat-ayat ini muncul setelah 8 ucapan bahagia ya. Ya tahu berapa sabda bahagia itu. Jadi dengan demikian garam dan terang itu adalah hasil ya alami dari kehidupan yang dijelaskan oleh ucapan bahagia tersebut. Jadi ini panggilan yang awalnya ditujukan kepada murid-muridnya, ya, tapi juga berlaku bagi setiap orang, bagi kita juga yang ingin mengikuti jalan Kristus.
Nah, untuk memahami sepenuhnya dampak radikal perkataan Yesus ini, mari kita meninjau ya latar belakang ya teks ini, latar belakang zaman itu ya. Pertama itu adalah latar belakang sosialnya ya. Latar belakang sosialnya itu bahwa masyarakat Yahudi hidup di bawah pendudukan Romawi yang menindas, ditandai eh, operasi dan pajak yang berat, opresi, jadi suatu tindakan menyerang, menghukum, mengadili dan seterusnya, dan juga pajak yang berat. Hal ini menciptakan apa? Ya, dia menciptakan ketegangan sosial yang tinggi, ya, di antara berbagai kelompok Yahudi yang memiliki pandangan yang saling bertentangan, misalnya antara orang Farisi dan orang Saduki, Zelot, atau Eseni, ya. Dan Yesus menantang ekspektasi sosial, harapan sosial dengan fokusnya pada kaum terpinggirkan. Jadi mereka mengharapkan Yesus itu datang sebagai Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Yesus malah fokusnya kepada kaum terpinggirkan. Dan seruan menjadi garam dan terang itu adalah pernyataan berani ya yang menantang pandangan konvensional yang dalam masyarakat yang terpecah belah. Jadi Yesus tidak menyerukan supaya mengangkat senjata dan lain sebagainya, tetapi menyerukan menjadi agar pengikutnya menjadi garam dan terang. Ya, sesuatu yang kontroversial di mana bangsa Israel mengharapkan agar membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, tetapi di lain pihak Yesus menyerukan dan menghendaki agar pengikutnya itu menjadi terang dan garam. Ya. Latar budayanya adalah begini. Dalam kehidupan sehari-hari, garam itu adalah komoditas yang vital, yang digunakan tidak hanya sebagai bumbu penyedap makanan, tetapi juga sebagai pengawet untuk mencegah pembusukan. Lalu pelita minyak itu adalah sumber cahaya utama di rumah-rumah Yahudi pada waktu itu. Jadi pelita, bukan bolam lampu atau listrik dan lain sebagainya, tapi pelita. Bapak Ibu pasti tahu, zamannya Opa Oma itu pasti tahu apa itu pelita. Jadi pelita itu adalah pelita minyak ya, adalah sumber cahaya utama di rumah-rumah Yahudi pada waktu itu yang menerangi kegelapan malam. Nah, kota Yerusalem yang dibangun di atas bukit secara budaya dikenal sebagai pusat yang sangat terlihat dan menjadi perhatian. Jadi Yerusalem itu berada di bukit. Nah, ketika malam hari itu lampu-lampunya itu akan menjadi suatu pemandangan yang menerangi, pemandangan yang indah, kemudian dia menerangi kegelapan. Dan ini melambangkan komunitas yang menonjol ya. Sesuatu yang berada di bukit, kemudian ada lampu di tengah malam, di malam hari, itu menjadi sebuah pemandangan dan penglihatan visual yang menonjol. Ya, dibanding dengan kota yang berada di bawah lembah. Ya. Ketika Yesus menggunakan metafora ini, ia merujuk pada pemahaman budaya yang mendalam tentang fungsi dan sesuatu yang kelihatan, visibilitas, ya, dari simbol-simbol tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan struktur komunitas. Jadi Yesus tidak memberikan metafora yang di luar kehidupan budaya pada zaman itu. Sekarang latar religiusnya, simbol garam itu memiliki makna religius yang mendalam bagi orang Yahudi. Ya, garam itu digunakan dalam persembahan kurban di Bait Allah. Ya, itu bisa dilihat dalam kitab Imamat bab 2 ayat 13. Dan melambangkan perjanjian garam. Itu bisa dilihat di Bilangan bab 18 ayat 19 dan 2 Tawarik bab 13 ayat 5. Ya. Yang menyiratkan kesetiaan dan ketahanan abadi Allah kepada umatnya. Jadi ini menunjukkan kesetiaan Allah, ya, perjanjian Allah, ya. Terang juga sangat menunjukkan keabadian janji Allah kepada umatnya. Terang juga sangat ya terkait dengan
suatu menorah, jadi lampu yang ada di Bait Allah yang terus menyala, yang juga seringkali dinyalakan pada saat perayaan Hanukkah atau festival terang, dan dikatakan Taurat itu sendiri disebut sebagai terang. Kita bisa lihat di Mazmur bab 119 ayat 105, Amsal bab 6 ayat 23. Jadi terang itu sangat berkaitan langsung dengan eh, perjanjian dan juga berkaitan dengan Taurat itu sendiri yang menerangi hidup manusia atau menuntun cara hidup manusia atau bangsa Israel pada waktu itu. Dan kota Yerusalem khususnya Bait Allah itu di puncaknya. Seringkali dianggap sebagai mercusuar rohani dan pusat perhatian ilahi. Jadi Bait Allah itu ada di puncak, lalu kemudian di sana diterangi dengan eh, cahaya, dan itu menjadi sebuah simbol bahwa ya terang itu mesti dilihat dan dia harus berada pada sebuah puncak dari kehidupan manusia. Tujuan utama Yesus di sini ketika dia mengatakan kamu adalah garam, kamu adalah terang, tujuannya adalah menegaskan identitas, ya. Dia menegaskan identitas dan tugas utama para pengikutnya yang berakar pada konteks Yahudi ini. Jadi memahami arti dari simbol-simbol yang berikutnya, sorry. Yang berikutnya kita akan memahami simbol, ya. Garam, terang itu adalah simbol dan kota di atas gunung juga adalah simbol. Mari kita lihat arti simbol yang dipakai oleh Yesus. Garam. Yesus menggunakan simbol garam untuk menekankan peran pengikutnya sebagai pengawet atau disebut dengan penjaga dunia dari kebusukan moral. Lalu yang berikut memberi rasa atau membuat hidup bermakna atau sebagai simbol perjanjian dan kemunian yang tak dilekang oleh waktu atau hilang oleh waktu. Lalu mencerminkan kesetiaan Allah. Jadi kehilangan garam berarti kehilangan dampak dan identitas ini. Jadi garam ini menjadi sebuah identitas kita yang ya tugasnya seperti yang dikatakan tadi. Menjaga dunia dari kebusukan moral, membuat hidup bermakna, atau menjaga kemurnian perjanjian kita dengan Tuhan. Nah, simbol terang itu menyebut pengikutnya terang. Yesus menyebut pengikutnya atau kita semua itu adalah terang dunia. Identitas kita itulah terang dunia. Yesus ingin agar mereka menjadi sarana penyingkap kebenaran. Jadi sesuatu yang berada dalam ketersembunyian, dalam kegelapan harus diangkat ke atas permukaan supaya dilihat. Menjadi sebuah kebenaran yang bisa dilihat oleh orang. Dan ini melambangkan itu bagaimana orang harus mencari kebenaran, mencari pencerahan di tengah kegelapan moral dan spiritual. Ya. Terus yang berikutnya kota di atas gunung ini simbol untuk menekankan visibilitas sesuatu yang mudah dilihat, ya, yang tak boleh dihindarkan. Komunitas orang percaya atau gereja seharusnya menjadi teladan dan pusat perhatian yang menarik pandangan orang lain kepada Allah. Jadi bukan kepada diri kita sendiri atau diri mereka sendiri, tapi melainkan kehidupan yang kolektif. Jadi harus bercahaya supaya orang lain itu melihat. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu latar belakang dan simbol. Sekarang kita coba menafsirkan ayat demi ayat, mulai ayat 13 sampai dengan ayat 16. Saya mencoba untuk menafsirkan ya. Ayat 13a ya. Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia." Apa artinya? Artinya begini Bapak Ibu, Yesus menyatakan ini sebagai fakta, bukan sekadar saran. Yesus menyatakan ini sebagai identitas, bukan saran atau anjuran atau harapan. Ini adalah identitas kita sebagai pengikutnya. Sehingga ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, ia tidak menyatakan, ya, dia tidak menyatakan kamu seharusnya menjadi garam. Tidak demikian. Atau saya berharap kamu bisa menjadi garam. Tidak.
Ia dengan tegas menyatakan begini, kamu adalah garam dunia. Jadi Bapak Ibu, ini bukan nasihat yang bisa kita pilih untuk diikuti atau tidak, ya. Melainkan apa? Ini sebuah deklarasi identitas. Kita diproklamasikan bahwa kita adalah, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Sama seperti kita menyebut diri kita manusia, Yesus menyebut kita garam. Jadi ini berarti identitas kita sebagai orang yang percaya secara otomatis membawa serta karakter dan fungsi seperti garam yang dikenal dalam tradisi Yahudi. Jadi ini adalah karunia sekaligus tanggung jawab yang tidak bisa kita pisahkan dari diri kita sebagai pengikut Kristus. Karena Yesus mengatakan kamu adalah garam. Jadi suatu pembaptisan, proklamasi, deklarasi kamu adalah garam. Berarti ini sebuah rahmat tapi juga menjadi sebuah tanggung jawab. Ya. Maaf Kita Romo, mungkin eh, slide-nya bisa di slideshow supaya bisa terlihat jelas. saya menggunakan slideshow tidak dalam rangka untuk menjelaskan semua, cukup poin-poinnya saja. Oh, baik Romo. Ya. Baik, kita lanjut ya. Berikutnya masih di 13a ya. Masih di 13a. Yesus mengatakan kamu ya. Yesus menyatakan kamu bukan seseorang. Artinya apa? Ya. Yesus bicara kepada kumpulan murid ya, kumpulan murid kepada komunitas orang percaya, bukan individu ya, bukan individu. Jadi perhatikan Yesus tidak berkata engkau adalah garam dunia, ya, singular, tetapi dia mengatakan kamu sekalian adalah garam dunia. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting karena menunjukkan bahwa panggilan kita bukan hanya untuk satu orang atau dua orang super rohani, ya, melainkan untuk seluruh komunitas orang percaya, yaitu gereja. Jadi ini adalah panggilan, ya, panggilan yang sifatnya kolektif. Dampak garam dan terang itu paling kuat ketika kita bergerak dan berfungsi bersama sebagai sebuah tubuh. Nah, ini maksudnya. Kamu adalah garam dunia. Jadi bukan si A, si B. Mengapa? Karena kolektivitas itu, komunitas itu berdaya luas dampaknya daripada seorang demi seorang. Jadi kita adalah garam, bukan seharusnya menjadi garam. Ini sudah menjadi siapa kita karena Kristus, ya. Jadi poin ini menggarisbawahi diberikan status dan sifat yang baru. Jadi kita bukan lagi orang yang sama. Bagian dari sifat baru ini adalah identitas sebagai garam dunia. Jadi kita sudah mengganti identitas kita itu sebagai garam dunia dalam kolegialitas, dalam hidup bersama dengan orang lain dalam tugas yang sama. Kita tidak perlu berusaha keras untuk menjadi garam dalam arti mencari-cari peran itu. Sebaliknya, ya, sebaliknya kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan identitas yang sudah diberikan oleh Yesus. Jadi garam memang garam. Tugasnya hanya mempertahankan sifat keasinannya. Berarti ketika kita hidup seturut dengan nilai-nilai kerajaan Allah misalnya, kasih, kebenaran, keadilan, ya, pengampunan, ya, itu secara otomatis kita memancarkan esensi, hakikat dari garam itu. Ya, maka perjuangan kita itu adalah berusaha supaya garam itu tidak menjadi tawar. Nah, itu 13a. Sekarang 13b, ya. Yesus mengatakan begini, jika garam itu menjadi tawar, ya, menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Terus dia mengatakan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Apa maksud kalimat ini? Jadi ini adalah peringatan serius, ya, terhadap kita semua, terhadap para muridnya waktu itu, tentang apa? Tentang kemungkinan kehilangan rasa. Iya, garam itu bisa menjadi tawar. Jadi ada kemungkinan untuk menjadi tawar. Artinya apa?
Ada kehilangan dampak, ada kehilangan perbedaan. Perbedaan itu harus dimunculkan atau dijaga, dilestarikan, supaya itu menjadi magnet yang membuat orang tertarik untuk melihat, untuk menikmati apa yang kita tawarkan. Tapi kalau itu sudah menjadi tawar, maka tidak akan berdampak, tidak menunjukkan perbedaan kita sama dengan orang lain pada umumnya, dan juga tidak akan berpengaruh baik bagi dunia. Jadi, sama saja dengan kita menjadi sama dengan orang lain kalau itu menjadi tawar. Ini yang menjadi kehati-hatian penginjil. Yesus memberikan peringatan ini. Jangan menjadi sama dengan orang lain. Di zaman Yesus, Bapak Ibu, garam yang digunakan seringkali tidak murni ya. Jadi garam itu diambil dari tambang yang bercampur dengan mineral lain. Sehingga bisa saja komponen garam, natrium klorida itu larut atau menguap ya, meninggalkan sisa mineral yang tidak berasa dan tidak berguna. Jadi bagi kita kehilangan rasa garam berarti kehilangan ciri khas kekristenan kita, menjadi tidak efektif sebagai pengawet atau pemberi rasa seperti yang dipahami di zaman itu. Jadi ini kalau kita refleksikan, itu berarti hidup kita tidak lagi memiliki perbedaan yang jelas dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Dan kita jadi tidak relevan bagi dunia yang membutuhkan kita. Jadi karena itu, Yesus mengingatkan untuk hati-hati terhadap kemungkinan ini, yaitu kehilangan rasa sebagai orang Kristen, yang artinya menjadi kehilangan inti dari panggilan. Jadi kita berusaha untuk mempengaruhi lingkungan dengan nilai-nilai kerajaan Allah seperti yang dipahami dalam konteks budaya Yahudi tadi. Jadi panggilan kita adalah untuk membawa pengaruh positif. Garam berfungsi untuk mengawetkan dan memberi rasa, ya. Tapi jika kehilangan keasinannya, maka ia kehilangan esensinya. Identitasnya menjadi mati, kehilangan identitas. Dia kehilangan alasan keberadaannya. Kalau garam itu sudah tawar, maka dia seperti meninggal, mati. Ya. Jadi begitu juga kita sebagai pengikut Kristus, jika kita kehilangan rasa, ya kebenaran, integritas atau kasih, maka itu sama dengan kita telah gagal menjalankan panggilan utama kita. Kita kehilangan tujuan ilahi kita. Kenapa? Karena memilih untuk tetap diam dan takut berbeda dari mayoritas. Kurang lebih seperti itu kalau teks ini berbicara pada konteks kita hari ini. Jadi konsekuensinya sangat serius Bapak Ibu. Menjadi tidak berguna, terus dibuang dan injak-injak. Yesus mengingatkan itu dan memberikan suatu gambaran yang sangat eh, nyata dalam hidup kita. Kalau kita sudah tidak menjadi garam yang asin, untuk apa lagi? Kalau menjadi tawar, untuk apa lagi? Ya, menjadi tidak berguna, dibuang dan diinjak-injak. Ya, jadi pernyataan dibuang dan diinjak orang itu terdengar sangat keras. Jadi kalau Yesus di awal mengatakan kamu adalah garam, tapi kemudian dia bilang kalau tawar, maka kamu akan menjadi pribadi yang diinjak-injak orang. Ya, itu sangat keras. Jadi ini bukan berarti kehilangan keselamatan kekal Bapak Ibu, melainkan kehilangan efektivitas dan kehormatan di dunia. Jadi garam yang tawar memang tidak berguna lagi, bahkan untuk pupuk sekalipun. Dia akan dibuang. Ia hanya akan dibuang ke jalan dan diinjak-injak. Jadi ini adalah metafora untuk orang percaya yang tidak lagi memiliki dampak positif. Jadi dia seperti tidak berguna, kehilangan kredibilitas dan pengaruh. Jadi peringatan ini yang disampaikan oleh Yesus ini itu mendorong kita untuk senantiasa menjaga kemurnian iman, lalu kesetiaan kita pada Kristus, agar kita selalu menjadi garam yang berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi supaya tidak menjadi tawar, jelas kita harus ya mengikatkan diri kita, memudihkan iman kita dan kesetiaan kita pada Kristus. Kita tidak boleh memisahkan diri dari Kristus. Ya. Baik Bapak Ibu, di ayat yang ke-14a di slide yang masih sama, ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Jadi tadi garam, sekarang terang.
Apa artinya Bapak Ibu? Ini adalah deklarasi, sama seperti tadi. Identitas kedua, yang pertama tadi garam, identitas kedua adalah terang. Setelah menyatakan kita sebagai garam, Yesus melanjutkannya dengan deklarasi kedua yang tak kalah penting. Apa itu? Ya, kamu adalah terang dunia. Ini adalah sebuah ya identitas, bukan sebuah saran. Hendaknya tidak. Kamu adalah terang dunia. Jadi kita bukan sedang dalam proses menjadi terang, tetapi kita sudah adalah terang. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam kita. Jadi sekali lagi, garam itu menjadi tawar karena orang keluar dari Kristus. Kemudian yang berikutnya, kita menjadi terang karena ada dalam sumber terang itu sendiri. Ya, di tengah dunia yang seringkali dipenuhi dari kegelapan, di tengah dunia yang seringkali dipenuhi dengan kebingungan, ketakutan, dan dosa seperti kegelapan, ya, dosa itu kegelapan gambarannya. Kita dipanggil untuk bersinar dengan kebenaran dan harapan Kristus. Jadi identitas ini mengukuhkan peran kita sebagai pembawa ya visi arah bagi yang tersesat seperti pemahaman terang dalam tradisi Yahudi. Kita menjadi mercusuar di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kita, mercusuar yang membuat orang yang hidup dalam kegelapan itu melihat, oh ternyata kita masih jauh dari mercusuar itu. Ternyata kita berada di pada sudut ya kemiringan, berada pada ufuk timur atau barat. Ya, dan seterusnya. Jadi ada hubungan erat dengan Yesus sendiri yang menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Jadi Yesus tidak mengatakan di luar dari sesuatu yang dia konsepkan bahwa ternyata terang dan sumber terang itu adalah dirinya sendiri. Ya. Itu kalau kita lihat di Yohanes bab 8 ayat 12. Nah, kita adalah terang karena Yesus. Terang sejati ada di dalam kita dan memantulkan terangnya melalui kita. Ini adalah poin kunci. Jadi kita tidak bisa bersinar dari diri kita sendiri, tapi Yesuslah yang memancarkan cahayanya melalui diri kita kepada orang lain. Kita yang menjadi alatnya. Maka menyala terang atau tidak itu sangat bergantung dari intimitas kita dengan sumber terang itu. Jadi kita hanyalah bulan. Jadi saya mengkategorikan, menggambarkan terang dalam penjelasan saya ini dengan kalimat ini bahwa kita hanyalah bulan ya yang memantulkan cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu adalah Yesus sendiri, kita tuh bulan. Bulan menangkap cahaya matahari lalu memancarnya kepada ke bumi, ya. Jadi kita hanyalah bulan yang memantulkan cahaya matahari. Tanpa matahari, bulan hanyalah batu gelap. Jadi tanpa Yesus kita juga tidak bisa bersinar. Ketika kita hidup di dalam Dia dan membiarkan Roh Kudus bekerja melalui kita, terangnya yang ada dalam kita akan terpancar keluar. Jadi ini adalah anugerah. Jadi garam itu juga anugerah, terang juga adalah anugerah, ya. Jadi bukan hasil usaha kita semata. Maka tujuan kita bersinar bukan untuk menarik perhatian pada diri sendiri, ya, tetapi agar orang-orang melihat Yesus di dalam kita dan tertarik kepada Yesus. Nah, identitas ini berarti kita membawa kebenaran dan pencerahan di tengah kegelapan dunia, sesuai dengan makna terang dalam tradisi Yahudi. Terang selalu menyingkapkan apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Di dunia yang seringkali menutupi kejahatan, memutarbalikkan kebenaran, atau hidup dalam ketidaktahuan rohani, kita dipanggil untuk membawa pencerahan. Ini berarti kita harus berani berbicara kebenaran dalam kasih, terus kemudian menunjukkan jalan yang benar melalui integritas hidup kita, atau menjadi contoh tentang bagaimana hidup dalam kebenaran Allah. Jadi sama seperti lampu di malam hari membantu orang menemukan jalan, kita ya membantu orang lain menemukan jalan menuju Allah dan hidup yang berarti. Itu ayat 14a. Saya rubah ke slide yang berikutnya. Ayat 14b sampai ayat 15. Dia mengatakan, Yesus mengatakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian. Bapak Ibu, pada perikop ini kita melihat ada prinsip utama, yaitu tentang visibilitas, kemudahan, sesuatu yang pasti ya terlihat, yang terang benderang, yang tidak bisa disembunyikan. Jadi unsur keterlihatan, ya. Jadi terang itu harus terlihat dan dirasakan dampaknya. Yesus menggunakan perumpamaan yang sangat mudah dipahami dari kehidupan sehari-hari dan budaya Yahudi. Siapa yang membangun kota di puncak gunung lalu berharap tidak ada yang melihatnya? Tentu tidak. Mustahil. Kota itu akan terlihat dari jauh terutama di malam hari dengan cahaya-cahaya yang bersinar. Jadi sama halnya terang yang kita miliki itu didesain untuk dilihat, bukan disembunyikan. Jadi kekristenan bukanlah sesuatu yang privat dan hanya untuk dipertahankan di dalam hati atau dalam empat dinding gereja. Iman kita memiliki dimensi publik. Hidup kita sebagai orang percaya harus menjadi bukti yang terlihat oleh semua orang di sekitar kita. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian bukan kepada kita, tapi kepada Allah. Nah, Yesus memakai dua contoh untuk menjelaskan. Pertama, dia bilang kota di atas gunung. Ini menggambarkan komunitas orang percaya atau gereja yang begitu terlihat jelas dan menjadi panutan. Kota di atas gunung bicara tentang dampak kolektif gereja. Sebuah kota dibangun dengan banyak rumah, banyak keluarga, dan banyak orang. Seperti tadi ketika dia mengatakan garam dan terang, dia tidak mengatakan kepada si A, si B, tapi kamu, gereja. Demikian juga gambaran tentang kota. Kota itu, kalau hanya satu orang yang tinggal, itu bukan kota, tapi itu villa. Tapi kalau kota itu berarti ada keramaian, ada banyak orang. Jadi sebuah kota dibangun dengan banyak rumah, banyak keluarga, dan banyak orang. Karena itu dalam konteks Yahudi, Yerusalem atau sebuah kota di atas bukit adalah hal yang mudah terlihat dan berfungsi sebagai tanda, menjadi teladan yang terlihat jelas. Orang-orang akan melihat cara kita berinteraksi, ya, cara kita menyelesaikan konflik, dan cara kita peduli satu sama lain. Dan ini akan menjadi kesaksian yang kuat. Terus yang berikutnya soal pelita. Menggambarkan kesaksian pribadi yang harus kita pancarkan secara terang benderang, tidak disembunyikan. Pelita adalah contoh pribadi. Ini adalah lampu minyak kecil, ya, yang diletakkan di tempat tinggi agar cahayanya bisa menerangi semua ruangan. Yesus berkata, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah gantang. Semacam gantang itu semacam itu wadah pengukur gandum yang bisa menutupi cahaya. Ya, ini adalah tindakan yang tidak masuk akal. Kalau orang memasukkan itu ke gantang atau menyembunyikan. Demikian juga ya terjadi tidak masuk akal jika kita yang telah menerima terang Kristus malah menyembunyikannya. Kita tidak boleh menyembunyikan iman kita karena takut dihakimi atau malu kalau tanda salib depan umum, ya, atau karena ingin menjaga perdamaian. Kita ingin berdamai dengan orang, kita toleran dengan orang, sehingga ketika kita bersama dengan orang Kristen Protestan, karena kita sendiri kita malu tanda salib. Nah, ini tidak menjadi lampu, tidak menjadi pelita. Kesaksian kita melalui perkataan dan perbuatan harus terpancar secara terbuka dimanapun kita berada, baik di rumah, di kantor, di sekolah, maupun di lingkungan sosial kita. Sangat tidak masuk akal untuk menyembunyikan terang. Artinya apa? Kesaksian kita harus alami dan nyata terlihat oleh orang lain. Begitu. Ayat yang ke-16 terakhir ya. Masih di slide yang sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Baik, saya mau merefleksikan di ayat yang terakhir ini demikian. Tujuan utama kita bersinar, ya, tujuan utama kita itu bersinar bukanlah untuk memuliakan diri sendiri. Jadi kata kuncinya dalam ayat yang terakhir ini adalah
Ketika orang melihat terang kita, ya, melihat perbuatan kita yang baik, orang lain itu memuliakan Bapa, memuliakan Allah di surga. Ini poin yang sangat eh, baik untuk kita renungkan. Jadi tujuan kita bersinar, tujuan menjadi pelita, tujuan menjadi terang, tujuan menjadi garam itu bukanlah untuk apa? Bukan untuk memuliakan diri kita sendiri atau mencari pujian manusia. Kita berbuat baik, kita membantu orang, kita mengasihi orang lain, bukan untuk diri kita sendiri supaya mendapatkan pujian, tetapi adalah untuk memuliakan Bapa di surga. Nah, ini adalah penutup yang sangat penting dan mengunci semua ajaran sebelumnya. Yesus sangat jelas menyatakan begini, bahwa tujuan utama kita bersinar itu bukan untuk kita menjadi populer atau terkenal atau untuk mendapatkan tepuk tangan dari banyak orang. Bukan untuk meninggikan nama kita sendiri, ya. Tidak demikian. Tetapi apa? Tujuannya hanya satu, yaitu agar Bapa di surga dimuliakan. Jadi ketika orang-orang melihat perbuatan kita, kasih kita, integritas kita, pengorbanan kita, maka mereka akan melihat refleksi dari karakter Allah yang sempurna. Ada pantulan cahaya dari dalam diri kita, pantulan kasih Allah. Ya, karena itu mereka akan tergerak untuk memuji, menghormati, dan mencari Bapa yang adalah sumber dari segala kebaikan itu. Ini adalah fokus yang benar dari setiap kesaksian hidup kita. Kita hanya bulan, tapi yang menjadi sumber cahaya itu adalah matahari, Yesus sendiri. Maka Bapak Ibu, perbuatan baik kita adalah terang yang terlihat oleh orang. Ini bukan sekadar kata-kata, ya. Yesus tidak mengatakan supaya mereka mendengar perkataanmu yang baik, tapi supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ini sama dengan keluhan seorang Romo yang khotbahnya tuh ketika dia khotbah tuh umat tuh seperti memberi kesan mengabaikan. Nah, lalu kemudian dia tidak, kemudian dia putus asa, dia kecewa, dia mengabaikan proses mempersiapkan khotbah yang baik. Karena dia bilang, percuma saya menyiapkan khotbah, ternyata umat tidak mendengarkan. Nah, kalau itu terjadi benar, dan memang seringkali terjadi, itu berarti dia salah arah. Ya, dia mengarahkan apa yang dilakukan itu kepada dirinya. Padahal sesungguhnya adalah ya supaya orang memuliakan Bapa. Itu. Jadi tujuan akhirnya adalah orang-orang yang melihat kehidupan dan perbuatan kita dapat melihat Allah dan memuji Bapa di surga. Karena mereka melihat kemuliaannya terpancar, ya, terpancar melalui kita. Puncak dari semua ini adalah kemuliaan Allah. Mereka mungkin akan bertanya-tanya begini, kok bisa ya dia begitu? Atau ada apa ya dengan orang ini? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan membuka pintu bagi kita untuk bersaksi tentang Yesus yang adalah sumber kekuatan dan kasih kita. Jadi melalui perbuatan baik kita, kita menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan Allah. Ya, seperti itu. Baik, yang terakhir, ya, meskipun kontemplasio itu menjadi bagian terakhir dari leksio ini, tetapi saya ingin membantu Bapak Ibu, karena leksio kita itu akan berhenti di doa. Sesudah doa itu kan kontemplasio, itu artinya kita bersaksi, kita hidup dan hidup kita itu mengalir dari sabda yang kita refleksikan. Nah, saya ingin membantu Bapak Ibu untuk bagaimana mengkontemplasikan ini. Maka saya beri judul di sesi bagian terakhir dari ulasan saya ini dengan judul Contemplatio Exempli. Artinya apa? Contoh. Ya, contoh bagaimana eh, orang-orang dengan keteladanannya hidup menurut cahaya garam yang bergantung pada cahaya dan garam Yesus itu sendiri. Kita tahu dalam katekismus, kita semua dipanggil menjadi imam, raja, dan nabi. Ya. Saya ingin menunjukkan ya semangat itu dalam diri Santo Titus Bransma dengan Santa Teresia dari Kalkuta. Ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu, tapi saya ingin menegaskan ya bahwa penting menjadi orang-orang seperti mereka dalam konteks kita sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari.
Santo Titus Bransma adalah seorang imam Katolik Belanda yang dikenal karena keberaniannya melawan rejim Nazi selama Perang Dunia Kedua. Dia adalah seorang Karmelit di Belanda. Dia ditangkap karena menentang propaganda Nazi dan membela kebebasan pers. Ia dipenjara di kamp konsentrasi di Dachau, Jerman. Di tengah penderitaan dan kekejaman, Titus Bransma tetap teguh dalam iman dan kasihnya. Ia memberikan penghiburan dan harapan kepada sesama tahanan, menunjukkan bahwa cinta dan kebaikan dapat bersinar bahkan di tempat tergelap. Meskipun menghadapi ancaman dan siksaan, ia tidak pernah kehilangan semangatnya untuk melayani dan menginspirasi orang lain. Kisahnya mengingatkan kita bahwa menjadi garam dan terang berarti membawa harapan dan kebenaran dimanapun kita berada, bahkan dalam situasi yang paling menantang. Berikutnya, Santa Teresia dari Kalkuta. Santa Teresia dari Kalkuta dikenal sebagai Bunda Teresa, mengabdikan hidupnya untuk melayani orang miskin dan sakit di India. Dengan penuh kasih, ia mendirikan misionaris cinta kasih dan memberikan perawatan kepada mereka yang paling membutuhkan. Refleksi dan tindakannya mengajarkan kita bahwa menjadi garam dan terang berarti melayani dengan cinta tanpa syarat, membawa harapan dan kebaikan di setiap sudut dunia. Bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa banyak cinta yang kita berikan dalam tindakan kita. Demikian kata Teresia dari Kalkuta. Jadi saat kita merenungkan kisah Santo Titus Bransma dan Santa Teresa dari Kalkuta, kita kembali pada panggilan Yesus untuk menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana kita dapat mewujudkan identitas ini dalam kehidupan sehari-hari? Dalam keheningan hati, biarkan kita mendengar panggilan Tuhan untuk membawa cinta dan kebaikan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Seperti Titus yang membawa harapan di tengah kegelapan dan Teresia yang melayani dengan cinta tanpa syarat. Dan kita juga dipanggil untuk menjadi mercusuar harapan dan kasih. Demikian Bapak Ibu, saya membagikan meditasi saya dan refleksi saya untuk memperkaya eh, leksio kita pada malam hari ini dan juga kehidupan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Frater. Romo, terima kasih atas pemaparan dan refleksinya yang telah dibagikan kepada kita semua. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang memiliki pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom chat atau bisa langsung dengan raise hand untuk disampaikan langsung kepada Romo. Baik, Romo, mungkin untuk membuka pertanyaan. Saya ingin mungkin mengajukan satu pertanyaan. Tadi dikatakan bahwa Yesus itu meminta kita untuk atau menjelaskan identitas kita sebagai terang dunia. Kemudian, menurut Romo, bagaimana Romo memahami antara kesinambungan antara kita bersaksi secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kerendahan hati, agar apa yang kita saksikan itu bukan diri kita sendiri, melainkan Allah. Terima kasih, Romo. Baik, pertanyaannya yang baik untuk bisa memperkaya kita semua, ya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang eh, kemungkinan bahwa kita itu menjadi garam yang tawar, yang tidak ada rasa lagi. Dan saya menegaskan bahwa asin, tawar atau tidak ada rasa lagi itu sangat bergantung dari keterikatan kita kepada Yesus. Jadi garam itu memang itu menjadi bumbu yang pengawet, tetapi lebih mengerucut kepada apa yang dikonsepkan oleh bangsa Israel tentang gambaran kesetiaan Allah. Allah yang selalu setia. Itu seperti garam yang tidak pernah tawar. Ketika Yesus mengatakan, kamu adalah garam, jangan menjadi tawar. Itu artinya apa? Kamu belajar dari kesetiaan Allah. Bangsa Israel dipanggil menjadi bangsa pilihan. Dan Allah tetap setia meskipun bangsa Israel itu menunjukkan ketidaksetiaan. Allah tetap setia. Jadi kalau Yesus mengatakan kamu harus menjadi garam, jangan menjadi tawar, itu berarti kita belajar. Kata belajar ini sesungguhnya menunjukkan sebuah semangat kerendahan hati. Kita bukan hanya menjadi garam, tapi kita belajar untuk menjadi garam
yang seperti karakter Allah itu, yang selalu tetap asin. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang tetap berharap pada Tuhan, tetap memusatkan hati dan pikiran dan menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Orang yang menggantungkan hidupnya pada Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Ingat, perikop ini itu masih ada satu kesatuan dengan sabda bahagia. Kerendahan hati itulah orang yang menangis tapi kemudian menjadi bahagia. Orang yang eh, orang yang miskin di hadapan Tuhan. Nah, itulah orang yang berbahagia. Jadi garam ini sesungguhnya orang yang menunjukkan kerendahan hati sambil belajar dari kesetiaan Tuhan. Satu. Yang kedua, saya tadi mengatakan eh, terang. Itu sama dengan seperti bulan yang tidak punya sumber cahaya. Dia hanya menangkap cahaya dari matahari. Nah, orang yang rendah hati itu orang yang tahu bahwa dia itu bukan cahaya itu sendiri, tapi dia adalah bulan, alat yang menerima cahaya dari matahari, yaitu Yesus Kristus. Kemudian tugasnya adalah memancarkan cahaya itu. Nah, ini unsur kerendahan hati. Kalau orang tahu konsep garam dan terang dalam aspek dimensi kerendahan hati, maka orang tidak mungkin akan mengatakan, ya, kebaikannya itu menjadi kebaikan dirinya, kehebatannya itu menjadi kehebatan dirinya. Tapi orang yang tahu tentang garam dan cahaya itu bersumber dari Tuhan akan mengatakan, bukan aku, tapi Tuhan. Bukan aku, tapi Dia. Ya. Bukan saya yang hebat, tapi Tuhan yang hebat yang bekerja dalam diri saya. Baik, itu penjelasannya para frater. Terima kasih, Romo. Ya, Mungkin dipersilakan bagi Bapak yang sudah raise hand. Satu satu pertanyaan Romo. iya, Joko. Gini Romo, saya melihat penjelasan Romo ini sudah sangat detail dan baik sekali menurut saya ya ini ya. Menurut saya itu sudah tidak bisa dibantah lagi atau timbul semacam kalau dibantah jangan, tapi diperluas, didalami lagi. ya betul sekali Romo. Ya, Makanya saya tidak akan bertanya, tetapi saya hanya mungkin menggarisbawahi. Tolong kalau salah saya dibetulkan Romo. Kalau melihat penjelasan Romo ya, perikop ini menggambarkan bahwa kita itu harus selalu memuliakan Tuhan. Selalu, tidak harus tidak iya, memuliakan Tuhan. Jadi hidup kita itu sebetulnya bukan untuk kita sendiri, tapi harusnya itu untuk memuliakan Tuhan. Itu aja Romo. Apakah betul atau enggak itu mohon maaf kalau saya iya, salah. itu pernyataan sangat benar. Bahkan tadi saya mengatakan identitas kita itu adalah menjadi garam, adalah garam, bukan menjadi garam. Identitas kita itu adalah garam dan terang. Supaya apa? Menjadi ya alat untuk memuliakan Tuhan. Tujuannya itu. Ya, Iya. baik. Terima kasih Romo. Ya, Baik, mungkin bisa langsung disambung kepada Bapak Alexander Buki Harnoko. Silakan, Bapak. Iya, selamat malam Romo. malam. Ya, penjelasan Romo udah buat saya sih benar-benar jelas sama sih Pak Joko. Berarti ini termasuk ketika ada orang yang menyebarkan kabar bohong gitu, kita berani untuk menentang gitu kali Romo ya. Apapun resiko yang akan kita hadapi karena ya ini akan jadi petunjuk buat saya apa langkah ke depan yang akan yang harus saya lakukan terkait dengan yang apa namanya yang sesuai dengan arahan dari bacaan kitab suci hari ini. Ya. Itu saja, Romo. Ya, baik, saya tambahkan ketika kita misalnya melihat sesuatu ketidakberesan, ada tindakan korupsi, ada ketidakadilan, lalu kita memilih diam karena menjaga kenyamanan diri kita. Sebenarnya pada saat itu kita memadamkan cahaya yang sebenarnya harus dipancarkan. Ya, itu berarti kita itu
membiarkan diri kita itu menjadi gelap gulita. Jadi cahaya itu tidak hanya supaya orang melihat, tapi ketika kita mengabaikan sesuatu yang kita rasa bahwa ini harus dikatakan, kita sebenarnya memadamkan terang itu dalam diri kita. Maka nanti seperti yang Yesus bilang, akan diinjak dan dibuang karena tidak ada gunanya lagi. Demikian saya tambahkan. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak. Langsung disambung kepada Ibu Asteria, silakan. Iya, terima kasih. Selamat malam Romo Karol. Terima kasih, Brother. Pertanyaan saya mungkin kayaknya ada 3 nih, kalau nggak lupa ya, Mo. Nomor 1, ini apa? Romo Titus ya, Monsinyur Titus apa tadi? Itu yang Santo Titus Brahma. maaf, oke. Santo Titus Santo Brahma. Titus itu keterangannya bahwa dia melawan rezim Nazi ya. Itu melawannya itu bagaimana? Bentuknya apa? Karena kalau dibandingkan dengan Mother Teresa itu kan melawannya adalah dia membela ini rumah yang untuk eh, merawat anak-anak itu. Jadi kepada pemerintahan pegawai negeri istilahnya gitu. Eh, Melawannya seperti itu Mother Teresa untuk. Nah, ini yang melawannya seperti apa itu yang pertama. Kalau yang kedua, Satu-satu dulu ya. iya, Satu aku dulu. juga lupa mau. Satu dulu dijawab. Nah, para frater ini dari komunitas Titus Brandsma ini. Saya beri penjelasan sedikit lalu dilanjutkan oleh 2 frater ini ya. Titus Brandsma inilah seorang Karmelit, dia kebangsaan Yahudi. Kita tahu orang Jerman, Nazi Jerman itu sangat benci dengan keturunan Yahudi. Titus Brandsma ini adalah pelindung pers. Jadi dia menulis tentang kekejaman, ketidakadilan, tapi kemudian dianggap sebagai pemberontak. Kemudian dia dimasukkan dalam kamp konsentrasi. Jadi suatu tempat di mana semua keturunan Yahudi dimasukkan dan kemudian pada gilirannya akan disuntik mati. Ya, disuntik mati. Jadi kita tahu alasan mengapa Titus Brandsma ditangkap dan dimasukkan dalam kamp konsentrasi karena dia keturunan Yahudi dan juga dia memperjuangkan ketidakadilan. Terus kemudian ketika berada di kamp konsentrasi itu, dia justru tampil menjadi imam yang tidak takut terhadap kematian, tapi dia melayani sakramental, mendoakan dan seterusnya. Jadi dia justru menjadi orang yang beri harapan kepada sesamanya yang takut menghadapi kematian. Nah, ini kemudian saya hubungkan dengan panggilan untuk menjadi terang dan garam. Itu sih jawabannya. Para frater boleh tambahkan? Pelindung kamu kan? Baik, Romo, coba saya tambahkan sedikit tentang Santo Titus Brandsma. Jadi, Santo Titus Brandsma ini adalah santo pelindung pers. Nah, pada waktu rezim pada waktu kekuasaan Nazi di Jerman pada waktu itu sekitar tahun 1940, Nazi itu memerintahkan semua surat kabar, termasuk surat kabar Katolik, untuk memuat iklan, propaganda, dan juga pesan-pesan dari penguasa Nazi ini untuk mempengaruhi seluruh Jerman dan Belanda dan juga negara-negara yang di bawah Nazi ya. Nah, Titus ini rupanya menolak dengan keras karena dia memimpin salah satu eh, pers atau salah satu media Katolik. Dia ini mendorong untuk para jurnalis-jurnalis Katolik dan juga media-media Katolik ini untuk mau menolak apa yang diperintahkan oleh penguasa Nazi gitu ya, penguasa Nazi itu. Karena apa? Karena mereka punya beban moral untuk eh, menyampaikan pesan Injil melalui media, sedangkan yang disampaikan oleh Nazi ini adalah sebaliknya yang bertentangan dengan Injil. Itu salah satu eh, yang membuat Santo Titus Brandsma ini kemudian ditangkap lalu eh, dibunuh pada akhirnya. Dan kita tahu bersama bahwa ideologi Nazi itu sama sekali bertentangan dengan kekristenan atau nilai-nilai Kristianitas gitu ya. Terutama tentang mereka, bagaimana mereka membunuh banyak orang, itu yang paling penting. Itu dari saya mungkin. Ya, terima kasih, Brother. Terus Romo, bahwa
seorang pewarta kan memberikan tadi seperti Romo adalah terang penjelasan perkataan yang baik. Tetapi masih aja dibully sama yang lebih istilahnya pinter, lebih pinter di atas si pewarta itu. Itu bagaimana sikapnya Romo? Ya, kerendahan hati sih sebenarnya. Eh, Ya, Kerendahan hati di selain mana Romo itu menyadari bahwa iya dia juga manusia, dia juga memiliki kelemahan, mungkin khotbahnya kurang menarik, mungkin cara pandangnya kurang sesuai dengan yang dipikirkan, dilihat oleh orang yang lebih pintar dan sebagainya, butuh kerendahan hati. Seperti itu sih, supaya apa? Menyadari bahwa ya ternyata apa yang dikatakan, dikeluhkan orang itu benar. Supaya apa? Kita tidak tampil menjadi pribadi yang selalu sempurna di hadapan orang. Itu menyiksa. Kita tetap dengan kerendahan hati mengatakan benar, kamu benar, apa yang saya katakan itu mungkin agak keliru. Karena apa? Kita hanya sebagai alatnya saja. Sumber kebenaran, cahaya itu sendiri adalah hanya pada Yesus. Ya, bagaimana di antara itu kalau ada pembenaran diri Romo? ya itu Oke, sudah oke sudah kerendahan hati, tapi pembenaran diri di antara mereka. kalau pembenaran diri itu ada dampak lain, sisi lain dari ketidakrendahan hati ya. Orang mencari pembenaran, ya. Untuk menyembunyikan kesalahan, kelemahan. Itu adalah orang yang tidak menjadi terang. Kalau orang sungguh-sungguh menghayat apa artinya terang, itu berarti dia membiarkan dirinya itu dilihat, dikritik, dan lain sebagainya. Karena tidak perlu disembunyikan. Pribadi yang tidak takut dikritik, tidak takut dibully, tidak takut diapakan, semua itu mencerminkan apa itu menjadi terang. Kota yang berada di atas bukit itu seperti itu. Semakin tinggi jabatan seseorang, itu semakin terang benderang dilihat oleh orang. Orang melihat detail sekecil-kecilnya kesalahan orang yang berada di atas, ya. Seperti itu. Jadi ini Ya, menjadi fakta. Fakta yang selalu mengatakan bahwa ya betapa pentingnya kita menjadi terang dan garam, tetapi tujuannya bukan untuk diri kita, tapi untuk memuliakan Tuhan. baik. Ya, Sip, terima kasih Romo. Terima yuk. kasih Pater. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga Romo sudah menjelaskan. Eh, ada satu pertanyaan dari kolom chat Romo. Setelah mendengarkan penjelasan Romo tadi, berarti menjadi garam itu kita harus berkorban sampai sehabis-habisnya. Pertanyaan dari Ibu Wiwin. Silakan Romo. Iya, seperti garam itu, kalau kita masak, Bu Wiwin, masak ambil garam, garam itu akan terlarut, menghabiskan dirinya. Tapi rasanya itu menjadi satu kesatuan dalam masakan itu. Jadi dia sudah meleburkan diri. Ya, seperti itu. Jadi menjadi garam itu siap untuk menjadi dileburkan, tetapi kemudian kehilangan diri, peleburan diri itu memberikan arti dan makna pada sesuatu. Ya, seperti itu. Sudah pas jawabannya, Bu Wiwin? Romo, jadi terasa kayaknya kok melelahkan sekali ya. Supaya jangan lelah, ya. Ya, Meditasi yang kuat, kontemplasi, bersemuka dengan Tuhan, seorang karmelit awam, bersumber pada sumber yang benar, yaitu Yesus. Ketika lelah pergi kepada Yesus, kita capek pergi kepada Yesus, karena dia adalah sumber terang itu sendiri. Seperti itu. Jadi jangan berharap menyala terus sementara melalaikan tugas untuk bagaimana supaya lampu itu tetap menyala. Iya, begitu. Sudah ya. benar bahwa giat berdoa, giat legio, giat itu kan milik awam, itu sudah benar. Untuk apa? Dalam rangka supaya kita tidak mati rasa, tidak menjadi padam api yang ada di dalam diri kita. Demikian. Jadi maksudnya menggali kekuatan di dalam adorasi dan di dalam keheningan ya Romo ya. Ya, semua bentuk latihan rohani itu merupakan kesempatan kita untuk terus menyalakan cahaya yang ada dalam diri kita supaya tidak padam. Ya. Baik. Makasih Romo. Ya. Romo, izin bertanya. Iya. Kalau apakah menjadi garam dan terang itu anugerah? Soalnya semua kita manusia kan nggak semua memiliki mental yang kuat. Karena tadi Romo mengajarkan kita harus bisa beda dengan orang-orang yang tidak ikut Kristus. Terima kasih.
Iya, baik. Tadi saya sudah mengatakan menjadi garam dan terang itu merupakan identitas. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah dengan identitas terang dan garam. Berarti ini adalah rahmat. Tidak semua orang itu diberi identitas seperti itu. Ya, ketika kita dibaptis, kita memiliki martabat imam, raja, dan ada 3 tadi, nabi ya. Itu identitas kita, rahmat. Tapi rahmat itu menuntut tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah ya harus menjadi tetap asin, harus tetap menjadi terang cahaya. Ya. Jadi kalau melihat ini sebagai rahmat, maka kita akan hati-hati untuk ya menjadi orang yang tawar hati. Kita harus menjadi orang yang selalu memiliki rasa empati, rasa kasih, rasa cinta, supaya apa? Kita menjadi orang yang secara sosial bisa menggarami orang lain. Jadi ini panggilan. Bakat dan kemampuan kita itu merupakan potensi yang Tuhan berikan. Supaya apa? Kita menjadi garam. Jadi garam itu menjadi bahasa. Bagaimana dengan kemampuan yang kita miliki itu kita memberi arti ya bagi sesama kita. Mungkin orang yang pintar menyanyi, dia harus menyiapkan waktu untuk latihan kur, menyiapkan mazmur, menyanyikan mazmur dan lain sebagainya. Itu adalah garam, bercahaya, terang. Mungkin yang lain yang suka memasak, biarlah dia memasak, lalu kemudian 1-2 porsi dia kasih untuk orang-orang miskin sekitar. Itulah garam dan terang. Jadi garam dan terang itulah simbol. Ya, bagaimana kita mendefinisikan itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Itu. Karena itu garam dan terang itu merupakan sebuah rahmat. Sekaligus adalah tanggung jawab. Demikian. Terima kasih, Romo. Terima kasih untuk beberapa pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang masih memiliki pertanyaan. Silakan, Bapak. Mau tanya, menurut Romo, mengapa Yesus menggunakan garam dan terang untuk menjelaskan karakter hidup Kristiani yang berbuah? Iya, baik. Yesus tidak hanya menggunakan garam dan terang ya, tapi juga misalnya tentang kerajaan Allah. Dia mengumpamakan seperti biji sesawi. Jadi ini sebuah perumpamaan, sebuah lukisan. Dan diharapkan bahwa orang yang mendengar, karena ini sabdanya disampaikan kepada para rasul, tentu arti dan maknanya itu akan dijelaskan kepada para rasul. Apa artinya? Dan ajaran-ajaran Yesus itu adalah ajaran-ajaran wahyu. Yesus menjadi firman yang telah menjadi manusia. Maka seluruh ajarannya itu adalah kebenaran. Ketika orang menerima kebenaran dari Tuhan itu, orang menyimpan dalam hatinya. Nah, kebenaran itu, firman itu menjadi terang dalam dirinya. Sehingga apa? Ketika dia melakukan sesuatu yang kurang baik, tidak sesuai dengan firman itu, maka firman itulah yang akan menerangi. Menerangi artinya menunjukkan ini loh kesalahanmu. Ketika orang menyadari kesalahan, harus ada berpedoman pada apa? Ukurannya pada apa? Ukuran pada firman itu, pada Yesus. Ya, jadi kalau kita bilang, saya ini berdosa, berdosanya menurut apa? Ukuran mana? Jawabannya adalah menurut Yesus. Maka dia adalah sumber terang itu. Ketika kita hidup dalam kegelapan, kita harus melihat apa? Melihat sang sumber terang itu, supaya kegelapan kita, keberdosaan kita itu ditunjukkan, diperlihatkan oleh Yesus sendiri. Ini loh, kamu itu kelirunya di sini, sini. Ya, seperti itu. Jadi, kalau tanya, mengapa Yesus menggunakan garam dan terang? Ya, untuk mengatakan sesuatu yang lebih dalam lagi. Hanya menggunakan dengan sesuatu yang mudah dipahami oleh pendengarnya. Ya, misalnya kalau kita berbicara tentang sesuatu tanpa konteks tertentu, orang tidak paham. Nah, ini dipakai oleh Yesus. Yesus menggunakan sesuatu yang sehari-hari para murid itu tahu tentang lampu, tentang garam, tentang kota Yerusalem. Supaya apa? Itu dipakai untuk mengatakan sesuatu yang tidak mudah dipahami oleh para murid. Demikian.
Bapak. Yuk. Terima kasih Romo. Ini ada satu pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Agnes Srikandi. Bagaimana menyadarkan orang yang menderita NPD mengagungkan diri ke jalan yang benar, yaitu menjadi garam dan terang dunia? Silakan Romo. Saya belum paham, Frater. Maaf, saya kehilangan konsentrasi. Coba diulang lagi. Baik, pertanyaan dari Ibu Agnes Srikandi. Bagaimana menyadarkan orang yang menderita NPD atau orang yang mengagungkan diri ke Iya. jalan yang benar, yaitu menjadi garam dan terang dunia? Silakan. Ya, orang yang mengagungkan diri ya, memegahkan diri, orang yang sombong, orang yang menonjolkan diri dan lain sebagainya itu untuk sampai kepada yang kita bicarakan, yang kita renungkan itu butuh perjuangan. Siapakah kita sehingga kita mau mengubah orang seperti itu? Kita hanyalah bulan, ya. Kita butuh kerendahan hati. Kita berdoa untuk dia. Kalaupun kita tidak bisa mengubah dia, baiklah doa kita itu menembus awan supaya didengar oleh Tuhan dan mendoakan dia supaya dia berubah. Iya. Seperti itu sih jawaban saya. Karena kalau kita semua menjadi orang yang harus menyelesaikan semua persoalan atau pribadi orang juga susah. Jadilah kita menjadi pribadi yang terang sebelum kita menerangi orang lain. Jadi ini lebih kepada bagaimana supaya terang itu, cahaya itu, garam itu benar-benar kita kita jadikan diri kita itu benar-benar menjadi garam dan terang. Supaya mungkin kita mengubah orang seperti itu dengan keteladanan kita. Karena garam dan terang itu lebih kepada bagaimana menunjukkan kepada orang lain tentang bagaimana hidup yang benar. Nah, untuk mengubah orang seperti itu, baiklah kita tampil sebagai orang yang menunjukkan keteladanan, kerendahan hati. Ya. Berhadapan dengan orang yang sombong, ya kita harus menunjukkan kerendahan hati. Demikian jawaban saya. Terima kasih Romo. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mengingat waktu sudah mau menunjukkan pukul 9. Sebelumnya mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan atau mungkin sharing yang Bapak Ibu Saudara-saudari miliki mungkin bisa ditahan dulu untuk pertemuan Lexio Divina selanjutnya. Sekali lagi mohon maaf, dan kepada Romo kami persilakan untuk melanjutkan ke tahap meditasi. Bukannya orasio, Frater. Oh ya, baik Romo, oratio Romo. Ya, baik. Baik, para frater, Bapak Ibu, mari kita berdoa, mehening sejenak, berdoa dalam hati kita. Saya akan memandu para Bapak Ibu untuk berdoa bersama. Bapa yang baik, kami datang kepadamu dengan rasa syukur. Engkau memanggil kami yang serba terbatas ini untuk menjadi garam dan terang dunia. Ini adalah tugas dan kehormatan besar bagi kami, Tuhan, untuk membawa kebaikan-Mu dan cahaya kebenaran-Mu ke dunia yang sering terasa gelap. Tolong kami menjalani panggilan suci ini setiap hari, supaya kami tidak pernah kehilangan berkat ilahi yang Engkau berikan waktu pembaptisan kami. Ya Tuhan Yesus Gembala kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Bapa Suci, para uskup, imam, diakon, dan semua yang melayani-Mu. Engkau tahu betapa beratnya tanggung jawab kepemimpinan mereka, dan terkadang mereka merasa sendiri dalam pelayanan. Beri mereka hikmat-Mu untuk membimbing umat-Mu dengan hati yang rendah hati. Jadikan hidup mereka kudus agar mereka bisa memperlihatkan wajah-Mu dan menjadi teladan iman bagi kami. Kuatkan mereka dalam kesabaran, jaga hati mereka tetap lembut dan penuh kasih, penuh belas kasihan seperti hati kudus-Mu. Beri mereka keberanian untuk mewartakan kebenaran Injil-Mu dan tetap setia pada ajaran gereja. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan yang melimpah atas semua umat awam. Banyak dari mereka yang berkorban secara diam-diam, mencoba menyeimbangkan tuntutan duniawi dengan pekerjaan untuk kerajaan-Mu. Saat mereka lelah dan semangatnya menurun, penuhilah hati mereka dengan sukacita dari surga dan semangat yang tidak padam. Semoga setiap usaha dan pengorbanan mereka memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Jadikan kesaksian hidup mereka terang yang bisa mengubah dunia. Bapa, pandanglah dengan kasih para lansia di antara kami.
Mereka adalah harta yang sangat berharga bagi gereja, menyimpan kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Bagi mereka penghargaan yang pantas mereka dapatkan. Di tengah kesendirian, semoga mereka merasakan kehadiran-Mu yang menghibur dan dukungan dari persekutuan para kudus. Jadikan doa dan penderitaan mereka persembahan yang menyenangkan bagi-Mu, sumber kekuatan bagi generasi berikutnya. Semoga mereka selalu merasa dihargai, dicintai, dan menemukan kedamaian dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sedih, kami mempersembahkan kepadamu saudara-saudari kami yang miskin, menderita, dan terpinggirkan di seluruh bumi. Dalam diri mereka kami melihat wajah Kristus yang menderita. Kami mengakui ketidakadilan yang mereka alami, dan kadang kami ikut terlibat dalam sistem yang membuat mereka tetap miskin. Gerakkanlah hati kami untuk melihat Kristus dalam diri mereka. Singkirkan ketidakpedulian dan sifat egois kami, dan jalankan ajaran sosial gereja. Semoga mereka mengalami kasih dan perhatian-Mu, dan jadikan kami saluran berkat-Mu untuk membawa keadilan, belas kasihan, dan harapan. Pulihkan martabat mereka yang luhur sebagai gambar Allah, dan semoga mereka menemukan harapan sejati. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk kaum muda seluruh dunia di tengah hiruk-pikuk dan kebingungan zaman ini. Dengan banyak tekanan dan pencarian jati diri, tolonglah mereka mendengar panggilan-Mu dengan jelas. Beri mereka keberanian untuk merangkul misi-Mu dengan semangat dan energi, tetap setia pada janji sakramen krisma mereka. Lindungi mereka dari keputusasaan dan kekosongan. Anugerahkan pembimbing-pembimbing bijaksana dalam gereja, dan kuatkan mereka untuk berani melawan arus budaya yang menyesatkan. Semoga mereka menjadi pelita terang yang bersinar di tengah generasi mereka, membawa perubahan demi kemuliaan-Mu. Akhirnya kami berdoa untuk kami semua yang hadir dalam persekutuan Lexio Divina ini. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami tidak hanya mendengar sabda-Mu, tapi juga bisa bertemu dengan-Mu secara pribadi melalui firman yang hidup. Semoga keheningan ini menjadi tempat kudus di mana perubahan terjadi, tempat kami diperbarui dalam roh dan dikuatkan dalam iman. Semoga setiap permenungan ini membakar semangat kami, memperdalam pemahaman akan hal-hal tentang-Mu, dan memanggil kami untuk membawa perjumpaan kudus ini ke dalam setiap aspek hidup kami, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada demi pembangunan gereja-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami memperbaharui komitmen kami untuk menjadi garam dan terang sejati di dunia ini. Kami mengakui kelemahan kami, tapi kami percaya penuh pada kekuatan dan rahmat-Mu yang tak terbatas melalui Kristus Tuhan kami. Jangan biarkan kami kehilangan rasa ilahi-Mu atau pudar dalam cahaya-Mu. Kuatkan kami untuk selalu berani bersaksi, membawa dampak positif bagi Injil-Mu, dan memuliakan nama-Mu yang agung. Kami menyerahkan diri sepenuhnya sebagai Allah dan tangan-Mu melalui Bunda Maria dan semua orang kudus-Mu. Amin. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang ada dalam hati dan budi kami, dalam pikiran kami, akan doa-doa yang kami sampaikan dalam hati kami. Semoga Engkau mendengarkan semua intensi-intensi yang belum disampaikan secara lisan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa Karena kami. doa kami ya Tuhan. Mari kita menyatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah muliakanlah namamu. datanglah Datanglah kerajaan, jadilah jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah Kami kami rezeki rezeki pada pada hari hari ini, dan dan ampunilah ampunilah kesalahan kami, kami, seperti seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Silakan, Frater. Baik, terima kasih Romo untuk sesi orationya. Selanjutnya kita akan masuk ke pengumuman dari Romo Jaya mungkin kalau ada dari CCJ. Baik, terima kasih, Frater. Untuk pengumuman, nanti tanggal 10 Februari, kita akan memulai pengajaran kita tentang Yohanes Salib. Akan ada 4 kali pengajaran, tanggal 10, tanggal 17, 24 Februari, dan 3 Maret.
Ini berkaitan dengan menemukan makna hidup bersama dengan Santo Yohanes Salib. Nanti akan didampingi oleh Romo Carolus Sola. Kemudian tanggal 11 nanti kita akan berleksio divina bersama dengan Romo Paulus Kristianto dengan mengambil perikop Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37 sebagai bahan doa kita. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Berikutnya, nanti mulai tanggal 20, kita akan memasuki pengajaran tentang kitab suci dan ekologi yang akan kita dalami selama 1 tahun ini. Jadi Bapak Ibu yang berminat, silahkan dicatat tanggalnya supaya bisa mengikuti dengan baik. Dan bagi Anda semua yang ingin berpartisipasi untuk mendukung kegiatan Carmelite Center Jakarta, silahkan bisa scan QR Code yang ada di samping atau transfer ke rekening BCA atas nama Ordo Karmel dengan nomor rekening 385-797-7788. Itu saja untuk pengumumannya dan terima kasih. Silahkan dilanjutkan, Brother. Baik, terima kasih banyak Romo Jaya. Demikian Lexio Divina kita malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa kesimpulan dari Romo Karol. Nanti dilanjutkan dengan doa penutup dan berkat Romo. Silahkan Romo. Ya, baik. Kesimpulannya itu, ya, bentar ya. Menjadi terang dan menjadi garam sebenarnya sebuah panggilan. Identitas kita itu adalah terang, yaitu memancarkan cahaya Kristus sendiri. Kristus yang seperti apa? Kristus yang mencintai manusia sampai pada kematian. Ya, kemudian menjadi garam, berarti ya Kristus yang memberikan semangat hidup bagi orang yang lemah, letih lesu, berbeban berat, memberikan daya untuk bisa bangun dari kehampaan dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi tugas dan panggilan kita. Kita dipanggil tidak hanya menjadi, ya, berproses menjadi garam, tapi kita adalah garam dan kita adalah terang. Ini sebuah deklarasi supaya kita menjadi Kristus yang lain di tengah kehidupan kita. Seperti Santo Titus Bransma atau Santa Teresia dari Calcutta atau banyak santo-santa yang menunjukkan keteladanan. Mereka adalah terang, mereka adalah garam bagi dunia. Demikian juga kita dipanggil untuk meneladani apa yang diajarkan, diteladankan oleh Yesus sendiri dan santo-santa dalam kehidupan kita setiap hari. Ada banyak hambatan ketika kita mau menunjukkan terang, ya, tapi kita takut ketika kita menunjukkan kemampuan kita untuk menggarami, kita banyak kali mengalami penolakan. Tapi ingat, kita adalah bulan yang hanya memancarkan, ya, cahaya dari matahari. Karena itu ketika kita ditolak, jangan pernah merasa kita tidak berguna. Karena justru ketika ditolak, kuasa Yesus itu sebenarnya menjadikan kita menjadi orang yang, ya, benar-benar mengikuti Dia, tidak hanya di tengah jalan, tapi sampai pada pengorbanan diri, menjadi pengikut Kristus yang tidak hanya setengah-setengah, tapi sampai pada puncak, ya, Golgota atau salib penderitaan. Demikian kesimpulan dan arahan terakhir. Baik Romo, kita tutup dengan doa dan juga berkat Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan dalam kebersamaan Zoom virtual Lexio Divina yang kami secara rutin lakukan setiap hari Rabu. Dan pada malam hari ini kami bersyukur bahwa kami boleh mendalami satu tema penting. Kami disadarkan tentang panggilan kami yang menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Supaya kami tetap menjadi garam dan terang, semoga Engkau tetap memberikan kami kekuatan dan menggerakkan hati kami untuk tetap berharap pada penyelenggaraan dan kuat kuasa-Mu sendiri.
Jangan memalingkan wajah-Mu daripada kami ketika kami mengalami kelesuan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap semangat supaya kami tetap memancarkan cahaya cinta kasih-Mu kepada seluruh dunia, menjadi garam yang memberi rasa baik kepada setiap orang. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, berkatilah kami, berkatilah istirahat kami malam hari ini, agar kami boleh istirahat dan boleh bangun kembali dengan tenaga yang baru untuk melanjutkan pengabdian pelayanan kami dalam hidup kami setiap hari. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.